Kali ini aku mau cerita sesuatu yang sampai sekarang masih jadi omongan di kompleks tempat aku tinggal. Dan jujur aja, aku berharap kalian gak pernah tinggal di tempat yang punya cerita kayak gini. Karena sampai hari ini pun warga di sini masih sesekali melihat sosok itu. Kadang siang-siang, kadang habis maghrib, kadang dini hari. Pokoknya nggak ada yang pernah bisa menebak kapan dia bakal muncul. Yang pasti cuma satu. Dia selalu berjalan mengelilingi kompleks sambil bawa sebuah kepala. Awalnya, aku pikir ini cuma cerita yang dilebih-lebihin lah sama warga. Namanya juga cerita kompleks ya. Kadang satu cerita bisa ditambah sampai jadi kemana-mana. Semua orang yang pernah melihatnya selalu menceritakan ciri-ciri yang sama. Sosok itu tubuhnya sangat tinggi dan kurus, pakai pakaian serba hitam yang panjang sampai nutup kakinya. Dan dia selalu bawa sebuah kepala di tangannya. Dan yang paling aneh, kepala itu selalu berbeda-beda. Ada yang bilang wajahnya kayak perempuan tua. Ada juga yang bilang kayak laki-laki yang masih muda. Bahkan tetangga sebelah rumah nih pernah bersumpah kalau wajah yang dibawanya itu adalah wajah dia juga gitu, dia sendiri. Makanya nggak ada satupun cerita warga yang sama gitu tentang wajah kepala yang dibawanya. Sampai akhirnya muncul satu kepercayaan di kompleks kita, jangan pernah lihat wajah kepala yang dibawanya. Soalnya kalau wajah itu mirip sama wajah kita, dia bakal nginget kita gitu. Ya takutnya dihantuin lah. Aku juga nggak tahu sih dari mana asal cerita itu. Tapi makin lama aku mulai sadar kalau sebenarnya makhluk itu nggak ganggu siapapun gitu. Dia cuman keliling-keliling kompleks aja. Dan kalau kamu sial, ya kamu ketemu gitu doang gitu. Nah, tapi kata cerita beberapa warga, kadang dia nggak cuma keliling kompleks, dia bisa berdiri lama di depan satu rumah gitu. Beberapa menit, abis itu dia pergi. Kayak lagi apa ya, kayak lagi nyari sesuatu lah gitu. Sampai akhirnya rumah aku yang jadi sasaran dia. Waktu itu tuh sekitar jam 1 malam gitu ya. Aku kan belum tidur, soalnya lagi ngerjain tugas kuliah kan. Dan kamar aku tuh ada di bagian depan rumah. Jadi aku bisa denger lah dengan jelas kalau ada orang yang jalan di depan rumah. Nah itu jam 1 malam aku ngedenger kayak ada suara langkah kaki yang pelan kan. Kayak tok, tok, tok atau duk, duk, duk gitu kan. Tapi suaranya tuh sangat lambat kayak duk, duk, duk kayak gitu. Dan kadang kayak kedengeran lagi diseret gitu kakinya, tapi karena apa ya namanya lagi nugas gitu, jadi nggak terlalu aku pikirin sampai bunyi itu tiba-tiba berhenti dan suasananya benar-benar kayak sunyi banget. Dan tiba-tiba bulu kuduk aku merinding. Yang tadinya bunyi duk 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 jadi sunyi, terus sekarang yang kedengeran itu adalah suara kayak orang nangis, tau gak sih, kayak hiks hiks kayak gitu. Udah bukan merinding lagi, wah itu udah mau, udah mau tidur aja gitu, berharap cepet pagi. Tapi ya penasaran juga, ya namanya gimana ya, kepengen tahu juga bener gak nih yang dibilang warga, karena aku sendiri belum pernah ketemu sama sosok itu. Tapi aku berusaha mengabaikan aja lah gitu. Sampai akhirnya suara tangis tadi yang kayak hiks gitu, itu berubah jadi ketawa gitu, kayak hihihi gitu. Dan awalnya tuh suaranya tuh kayak yang ringan, kayak suara perempuan gitu, hihihi, terus tiba-tiba jadi hihihi kayak gitu. Langsung lah aku tutup laptop, langsung loncat ke kasur milih untuk tidur gitu. Nah ini nih, pas udah ketiduran kupikir itu bakal kelar dan baik-baik aja. Tapi terornya di sini, aku tuh kayak kebangun, nggak tahu jam berapa itu, kayak kebangun soalnya kayak ada yang nepuk-nepuk bahu kan. Dan itu biasanya ibu aku, kalau misalnya aku susah buat sholat subuh nih, dibangunin sama ibu aku, caranya kayak gitu. Tapi pas aku buka mata, aku tuh berharap aku nggak pernah buka mata malam itu sih sebenarnya, karena ternyata yang pas aku lihat itu bukan ibu,
tapi sesosok makhluk berpakaian serba hitam, tinggi, kurus, yang lagi megang kepala, dan kepalanya itu mau dia taruh tepat di sebelah kepala aku yang lagi tiduran. Kayak gitu. Pas kulihat kepalanya, itu muka aku sendiri kayak, hah? Kayak gitu kan. Terus bener-bener yang udah kaget, keringat dingin, dan gak bisa gerak. Tahu kan kayak rep-repan gitu, kayak sleep paralysis. Dan aku mikirnya, oh oke, ini aku cuman kebawa mimpi, ini sleep paralysis, aku berusaha bangun, berusaha duduk lah gitu, sebisa mungkin. Tapi ternyata makhluk itu nggak hilang, berarti ini bukan mimpi. Kupikir kayak gitu. Dan ya udah, nangis dong. Tapi yang nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Dan tiba-tiba makhluk itu ambil kepalanya lagi, dia berdiri, terus dia bilang kayak gini, kayaknya bukan gitu, atau bukan yang ini, bukan yang ini deh gitu. Terus dia berdiri dan jalan menuju pintu kamar mau keluar gitu. Tapi sebelum dia keluar, dia kayak diam dulu beberapa saat sambil bilang kayak gini, nanti aku bakal balik lagi. Dia bilang kayak gitu. Ah, lega banget, dia akhirnya keluar. Terus udah 3 tahun berlalu nih dari kejadian itu. Aku kan nganggapnya udah selesai lah kejadian ini. Toh warga juga udah nggak terlalu ngomongin sosok itu, kayak ya udah dianggap kayak warga, sesama warga lah gitu ya. Soalnya juga nggak ngeganggu, cuma gitu doang. Dan setelah 3 tahun berlalu itu, di suatu hari ibu aku tuh kayak ngasih tahu, tadi ada teman kamu tuh nyariin, katanya gitu. Ah, teman aku yang mana? Aku bilang gitu. Katanya dia mau ngembaliin sesuatu. Ngembaliin apa? Aku bilang. Terus dia ngasih, nunjukin satu kresek kayak gitu, satu plastik kresek itu, terus dikasihin ke aku gitu. Dari ibu aku. Terus aku tanya ke ibu aku, emang ibu nggak lihat isinya apa? Enggak ah, ibu aku bilang kayak gitu kan. Terus pas dibuka isinya kepala aku. Kepala dengan wajahku.